semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahim Fitriani. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perilaku kos dan analisis aktivitas. Pertama, konsep dasar perilaku kos dan model penggunaan sumber daya. Perilaku kos adalah suatu istilah umum untuk menggambarkan apakah suatu kos jumlahnya tetap atau berubah dalam kaitannya dengan perubahan tingkat aktivitas atau volume. Jika suatu kos jumlahnya tidak berubah, sementara tingkat aktivitas bisnis bertambah atau berkurang, maka kos tersebut disebut dengan kos tetap. Jika suatu kos jumlahnya secara total berubah sejalan dengan perubahan tingkat aktivitas bisnis, maka kos tersebut disebut dengan kos variabel. Jika perilaku kos mencerminkan kedua karakteristik perubahan tersebut, maka disebut dengan kos campuran. Dalam praktik, biasanya perilaku kos dikaitkan dengan cakrawala waktu atau time horizon, bahwa dalam jangka panjang semua kos adalah variabel, sedangkan dalam jangka pendek paling tidak ada satu jenis kos yang bersifat tetap. Masalahnya adalah how long is the short run? Sebelum membicarakan secara detail tentang jenis-jenis kos berdasarkan perilakunya, akan dipaparkan terlebih dahulu tentang kapasitas aktivitas. Konsep tentang aktivitas adalah penting karena kos berdasarkan perilaku muncul akibat bagaimana reaksi kos terhadap volume kegiatan bisnis. Kegiatan bisnis sendiri tidak akan muncul tanpa adanya kapasitas aktivitas. Selanjutnya, kapasitas aktivitas. Kapasitas aktivitas adalah kemampuan untuk melaksanakan aktivitas, sedangkan aktivitas adalah istilah umum tentang segala sesuatu yang dilakukan oleh perusahaan. Untuk dapat melaksanakan aktivitas, maka kapasitas harus dimiliki terlebih dahulu. Beberapa besar kapasitas yang dibutuhkan tergantung pada kinerja yang diinginkan pada setiap tingkat aktivitas. Biasanya, kapasitas yang dibutuhkan adalah kapasitas yang memungkinkan pelaksanaan aktivitas yang efisien. Lalu ada 4 arah kapasitas aktivitas. Yang pertama, kapasitas teoretis. Yang kedua, kapasitas praktis. Yang ketiga, kapasitas normal. Yang keempat, kapasitas aktual eks-petas. Selanjutnya, mengukur penggunaan aktivitas. Perubahan tingkat penggunaan aktivitas diukur dengan cost driver atau pemicu timbulnya kos. Pemicu kos dapat menjelaskan perubahan kos aktivitas dengan mengukur perubahan penggunaan aktivitas. Periode waktu dan rentang kapasitas yang relevan. Telah disampaikan pada bagian sebelumnya bahwa perilaku kos perlu dikaitkan dengan cakrawala waktu atau time horizon. Dalam jangka panjang, pendek, paling tidak ada satu jenis yang bersifat tetap. Sedangkan tentang kapasitas relevan adalah batas-batas volume atau kapasitas kegiatan saat kos tetap tidak bereaksi atau perubahan volume kegiatan dan kos variabel rata-rata per unit tidak berubah. Selanjutnya yang terakhir, klasifikasi kos berdasarkan perilakunya. Terdapat 3 klasifikasi kos berdasarkan perilakunya, yaitu yang pertama, kos variabel dan kos variabel bertahap. Kos variabel adalah kos yang secara total berubah jika terjadi perubahan tingkat aktivitas. Sebenarnya, sifat perubahan kos ini tidaklah benar-benar linier, melainkan bertahap. Untuk itu, dikenal dengan istilah kos variabel bertahap. Yang kedua, yaitu kos tetap dan kos tetap bertahap. Kos tetap adalah kos yang dalam rentang waktu atau aktivitas tertentu tidak berubah meskipun terjadi perubahan tingkat aktivitas. Yang ketiga yaitu kos campuran. Kos campuran adalah kos yang memiliki karakteristik variabel. Ciri-ciri dari kos campuran ini adalah adanya perubahan yang tidak linier antara perubahan kos dengan perubahan aktivitas. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.